Figur ayah itu menjadi tertanam pada diri saya, dan itu tadi tanpa disadari mengalir seperti air. Jadi dari yang sekedar menyampaikan materi kepada mahasiswa, kepada tahapan yang lebih tinggi lagi membuat mereka memahami, oh kita concern dengan kegiatan itu ya. Artinya memberikan proteksi tidak hanya kepada mahasiswa tapi juga kepada dosen dan tenaga kependidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah. Ketemu lagi bersama saya Kela di podcast Bukan Mimpi. Dan seperti biasa ya, ini di episode ke-73 dari podcast Bukan Mimpi, kita akan kehadiran sosok-sosok inspiratif yang bisa banyak sekali memberikan kita pelajaran hal-hal baik yang dapat kita terima hari ini. Dan luar biasa banget untuk hari ini Kela sudah kehadiran sosok tamu yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hari ini. Sudah ada bersama Kela Rektor dari Universitas Islam Riau, Bapak Associate Profesor Dr. Admiral SH.MH. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Buat yang udah tahu, anak UIR harusnya udah akrab sama beliau. Ya. Buat anak UIR nih kalau nggak tahu nih Pak, wah kenalan dulu boleh kali ya? Boleh. Ini Boleh. Anak baru biasanya udah pernah ada pertemuan nggak sih Pak sama anak-anak mahasiswa baru gitu? Mahasiswa baru belum ya, karena nanti baru akan mulai di Agustus, ya? 2025. Ya. Oh berarti ya nggak lama lagi lah ya. Nggak lama lagi. Ya. Tapi kalau mahasiswa akhir harusnya akrab dong. Akrab ya. Harusnya sering ketemu dong. Sering di kampus ketemu dong. karena bimbingan ya. Iya benar. Paat kalau ya Paat Iya, ya. Bagel. Pak kalau boleh tahu nih, Bapak kan sekarang menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Riau. Iya. Kalau dibilang kan Bapak, kalau lihat Bapak masih muda banget nih, ya kan? Itu waktu pada saat atau mungkin menjabat sebagai Rektor UIR, apa sih Pak perasaannya Pak kalau gitu Pak? Apakah memang Bapak sudah mempersiapkan diri untuk ini, wah saya harus jadi rektor dan akademisi nanti pada saat sudah berumur sekian gitu? Atau malah ini di luar ekspektasi sebenarnya? Nggak pernah terbayang ya untuk menjadi, jangankan menjadi rektor, menjadi dosen juga tidak pernah terbayang. Jadi akademisi bahkan nggak kebayang nih sebenarnya. Belum pernah terbayang. Oke. Ya. Berarti kalau begitu Bapak menjabat sebagai rektor UIR sekarang itu dari tahun berapa Pak? Dilantik baru 2000? Baru banget, dilantiknya baru 1 Juli 2025. Wow, untuk periode sebulan juga belum, ya? untuk periode 2025 sampai dengan 2029. Oke, berarti belum sebulan beliau, kita masih seger banget ketemu rektor baru UIR. Ini anak-anak UIR harus tahu kenal rektornya Pak Ad, jangan sampai nggak kenal ya. Jadi berarti Bapak dari awal memang tidak kebayang lah ya, maksudnya akan menjadi seorang akademisi bahkan rektor gitu ya. Iya. Nah terus setelah duduk nih Pak, setelah Ya. menjabat kurang lebih 24 hari ya, Ya. apa Pak rasanya? Nggak sempat ngerasain ya, karena memang kita sudah dihadapkan pada berbagai macam tugas, bahkan jauh sebelum dilantik. Jadi rektor sebelumnya, Bapak Profesor Dr. Safi Nabi, itu sudah mempersiapkan proses transfer pengelolaan. Ya, tidak secara formal memang karena baru dilakukan per 1 Juli, tetapi sudah mendelegasikan beberapa pekerjaan yang disiapkan untuk sebelum menjabat rektor secara resmi. Sehingga nggak sempat ngerasain oh begini jadi rektor, enggak, karena memang ya ada nih job desk-nya gitu ya Pak ya. begitu. Oh oke. Nah terus juga nih Pak, kalau boleh cerita sedikit nih ya, kan masa kecil Bapak tuh kan kalau kita ngomongin di segmen 1 biasanya kita kenal dulu nih Pak. Ya. Tahu Kela ini dari awal, mungkin dari masa kecilnya seperti apa, terus habis itu mungkin Bapak lahir dan keluarga besarnya di mana, sampai bahkan mungkin apakah Bapak juga di keluarga termasuk ada keluarga yang akademisi juga bahkan, atau mungkin bahkan nggak ada sama sekali. Ya. Ini boleh cerita sedikit nggak sih Pak? Iya, ayah saya memang punya background
dosen ya, di samping pekerjaan utamanya sebagai ASN. Dan dari kecil itu seperti anak-anak pada umumnya memang kan cita-citanya tidak pernah yang terpikir bakal jadi dosen. Dokter tuh. Ya biasanya kan kalau tidak dokter, pilot, polisi, tentara ya begitu. Nah tapi ada, iya tapi ada yang unik Mbak Kela. Jadi di saat biasanya kan kita taman kanak-kanak ada karnaval ya. Iya. Oh yang pakai baju adat, baju profesi gitu ya. Nah saya itu seingat saya dipasangkan oleh ayah dan ibu saya itu adalah justru toga. Jadi pada waktu wisuda itu, pada waktu kecil itu kita kan nggak ngerti ya kenapa dipasangin toga gitu. Tapi baru sadarnya kayaknya ini memang adalah sudut pandang orang tua bahwa anaknya akan menggunakan toga itu pada suatu saat nanti. Dan ternyata benar. Saya akhirnya pakai toga itu. Iya. Berarti memang sebenarnya dari orang tua mungkin dulu Bapak nggak sadar gitu. Iya. Tapi sekarang ternyata setelah ternyata orang tua sangat menaruh harapan sebenarnya di situ gitu ya Pak. Terus kalau misalkan dulu sebenarnya kan Bapak bilang tadi pada saat kecil Bapak nggak pernah kepikiran nih pengen jadi seorang akademisi, dosen dan lain-lain. Berarti sebenarnya cita-citanya Bapak tuh apa sih Pak? Pengennya jadi apa sih sebenarnya? Kalau dilihat dari kecil ganti-ganti ya. Oh iya. Kita pasti. Tapi setelah dari itu ganti pasti. Pasti ganti-ganti ya. Baru sadar akan menjadi dosen itu justru menjelang akhir selesai kuliah S1. Oke. Bapak ngambil jurusan Hukum. Ya. Berarti udah tahu nih akan mau jadi apa gitu ya? Niat masuk Fakultas Hukum itu kan keinginannya mau jadi lawyer. Tapi menjelang selesai, salah seorang dosen mengajak saya untuk menjadi asisten dosen. Nah, disitulah mulai masuk ke dunia pendidikan. Sampai akhirnya secara resmi diangkat sebagai dosen tetap di UIR tahun 2008 sampai sekarang. Berarti sebenarnya sudah jadi dosen di UIR itu dari 2008. Ya. Kurang lebih 18 tahun ya. Lumayan lama juga ya Pak ternyata. Ya. Nah mungkin selama jadi dosen mungkin Pak ada momen atau peristiwa-peristiwa yang mungkin bikin Bapak berubah cara pandang Bapak terhadap itu gak? Misalnya kayak, wah ternyata jadi dosen itu bisa berpikir saya punya POV seperti ini nih. Ada gak sih Pak momen? Iya, menjadi semakin diteguhkan ya keinginan untuk menjadi dosen itu. Artinya kita harus berbuat yang lebih. Jadi dari yang sekedar menyampaikan materi kepada mahasiswa, kepada tahapan yang lebih tinggi lagi membuat mereka memahami. Nah sehingga terus belajar sebagai dosen yang baik itu seperti apa. Nah itu yang saya teguhkan ketika akhirnya, oh ini kayaknya nggak akan ke profesi yang lain ini. Berarti memang Bapak sudah kayak, ya udah kayaknya saya memang passionnya juga di akademisi gitu. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal passion juga tentunya Bapak punya sosok-sosok yang mungkin menginspirasi gak sih Pak? Atau mungkin saya harus jadi seperti dia nih. Siapa sih Pak? Nggak jauh-jauh ya. Saya lihat itu dari ayah saya. Orang tua ya? Iya, karena memang beliau selain tadi tugas pokoknya sebagai ASN, beliau adalah contoh yang menurut saya baik dari sisi beliau menjalankan tugas sebagai dosen. Ya. Berarti ayah merupakan salah satu motivasi kali Pak ya? Atau mungkin sosok yang cukup menginspirasi. Nah kalau Bapak lihat nih, Bapak kan juga mungkin sekarang sudah sebagai seorang ayah juga gitu. Ya. Dengan posisi yang sekarang sebagai seorang ayah, seorang suami, dan juga sekarang sudah menjabat sebagai rektor juga di salah satu universitas yang mungkin bisa dibilang ini salah satu yang jadi unggulan nih di Provinsi Riau khususnya. Itu Bapak masih membutuhkan sosok bapaknya Bapak nggak sih Pak? Maksudnya apakah mungkin ya udah beliau hanya orang tua saya setelah saya menjabat ya itu cukup ini, atau mungkin Bapak masih butuh sosok beliau nih untuk membantu Bapak? Justru Mbak Kela, sosok itu tertanam di dalam diri saya. Jadi kadangkala saya tanpa sadar berbicara begitu ya, saya langsung berpikir, kok saya berbicaranya seperti ayah saya? Jadi Bapak tidak menyadari dan tidak niatin itu sebenarnya maksudnya? Enggak, ya kan itu mengalir seperti air saja ya. Ya, gitu. Itu artinya figur ayah itu menjadi tertanam pada diri saya, dan itu tadi tanpa disadari mengalir seperti air, yang akhirnya saya menyadari saya bicaranya seperti ayah saya juga ya, seperti itu. Ya. Yang paling Bapak ingat sih pada saat mungkin ayahnya Bapak, ada nggak kalimat atau mungkin wejangan atau nasihat yang masih mungkin jadi pedoman Bapak sampai dengan saat ini? Ada nggak kira-kira? Integritas.
Integritas. Itu yang paling ditekankan oleh ayah saya, terutama ketika saya mulai masuk ke dunia kerja ya. Tentang nasihat bijaknya, jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milik kita, karena itu justru selain tidak memberikan manfaat, justru akan berdampak pada hal-hal lain yang tidak baik, ya. Jadi termasuk begitu, terhadap kehidupan akhir nanti. Betul. Jadi begitu pada saat beliau mengetahui Bapak pada saat setelah selesai kuliah hukum dan sempat jadi dosen juga di UIR, itu respon beliau gimana sih Pak? Yang jelas beliau happy. Memang ini kayaknya memang apa ya, memang tercapai gitu. Jadi kakek saya juga seorang pendidik. Sehingga ketika saya menjadi dosen, ayah saya itu memang menyampaikan kepada saya, memang sudah ada darah dagingnya, sehingga beliau seperti tidak heran kalau kemudian saya menjadi dosen begitu. Terus kalau misalnya kita ngomongin tadi kan Bapak juga ngambilnya sekolahnya sekolah hukum, S2 juga ngambil hukum sampai ke S3 juga ngambil hukum. Itu kalau tadi kita ngomongin sosok ayah, kita kembali ke sosok ibu deh kali ini. Kalau sosok ibu bagi Bapak tuh seperti apa sih Pak? Ibu itu justru berperan penting dalam hidup saya, karena memang saya bisa sampai saat ini seperti ini, itu peran ibu luar biasa. Dari ibu saya belajar tentang disiplin, mandiri, ya seperti yang saya rasakan hingga saat ini, karena didikan ibu juga saya memang merasa menjadi pribadi yang disiplin dan mandiri. Dan beliau bukan dari bagian atau ada akademisnya juga atau enggak? Beliau memang ibu rumah tangga, tetapi bagi saya beliau adalah guru besar. Justru beliau yang merupakan guru besar ya. Terus kalau misalnya tentunya Bapak kan selama Bapak dari kecil sampai dengan kuliah sampai dengan sekarang, itu pasti ada banyak sekali momen-momen titik yang paling berat yang pernah Bapak lewati. Mungkin boleh kasih satu bocoran nggak sih Pak? Dimana saat momen terendah, titik terendah Bapak, dan akhirnya Bapak dari situ belajar kayak oke, saya harus survive nih. Ada nggak Pak momen-momen seperti itu yang ngerasa kayaknya aduh kenapa sih ya hidup ini tuh ternyata berat banget? Pernah nggak sih Pak ngerasa kayak gitu? Ngerasa kayak gitu ya? Pernah nggak sih Pak? Secara personal mungkin enggak lah ya, karena saya termasuk yang pribadi yang positive thinking dengan apapun yang terjadi. Dan in the bad way, maksudnya kayak ini adalah condition yang paling buruk, Bapak juga tetap saya selalu menganggap pasti ada alasan kenapa begitu. Ya sehingga bagi saya ya kita jalani. Itu salah satu yang mengajar itu adalah ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Betul. Karena beliau selalu mengajarkan selalu ada solusi untuk setiap persoalan yang dihadapi. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal tadi kan yang hal yang terburuk nih, tapi kalau kita kebalikannya, kira-kira yang paling Bapak berpikir adalah momen terbaik dalam hidup saya, apa kira-kira Pak? Setakat ini ya tidak menyangka bakal menjadi rektor di kampus yang justru sudah membesarkan dan melahirkan saya, karena saya merupakan alumni dari Universitas Islam Riau. Jadi bagi saya ini adalah sebuah prestasi yang sekaligus amanah yang luar biasa yang diberikan oleh Civitas Akademika kepada lulusannya sendiri untuk memimpin kampus yang seperti Pak Kela ketahui, kampus besar di Riau dan Kepulauan Riau paling tidak ya. Betul. Nah, terus kalau kita ngomongin tadi kan kita ngomongin soal masa kecil Bapak yang pernah bercita-cita, bahkan bukan ada kepikiran menjadi seorang akademisi gitu ya. Kalau misalnya Bapak boleh cerita sedikit juga mungkin selama dari kecil sebenarnya sampai dengan sebesar ini tuh didikan orang tua Bapak lebih cenderung ke didikan yang memang apa ya, pokoknya kamu harus jadi yang seperti ini atau udah terserah kamu deh. Ya. Dan Bapak ngerasa terbebani nggak sama hal itu? Kadang-kadang kan ada nih beberapa yang memang anak-anaknya malah dianggap sebagai investasi orang tua. Bapak sepakat nggak tentang skema itu? Orang tua saya itu mendidik saya dengan kesederhanaan. Di samping kesederhanaan, kami dilatih untuk disiplin, kemudian mandiri. Dalam hal apapun, termasuk untuk urusan pekerjaan rumah. Ya, jadi kami dibiasakan untuk segala sesuatu melakukannya sendiri. Dan itu kami lakukan. Dan itu ternyata menjadi didikan yang luar biasa, yang kemudian dapat saya amalkan setelah saya dewasa dan berprofesi sebagai dosen. Itu sangat membantu sekali. Dan itu buat saya yang perlu justru saya turunkan kepada anak-anak saya sekarang. Sekarang justru malah nyampe nih turun-temurun ilmunya. Jadi itu
Ya, mungkin dengan sedikit perbedaan ya, karena memang saya dulu sebagai anak-anak tentu nggak sama dengan anak-anak sekarang. Jadi pendekatannya juga nggak bisa seperti yang dulu, karena anak-anak sekarang lebih jago dalam berdiplomasi. Kalau dulu tuh katanya, wah ini didikannya VOC nih. Jadi kalau kita ditegur orang tua dulu kan masih patuh sekali ya. Kalau sekarang anak-anak ditegur orang tua dia malah diplomasi. Kenapa harus begitu dan sebagainya. Jadi kita VOC anak-anak sekarang tuh mereka kontar tuh Pak biasanya tuh. Iya. Ada alasan. Pak kalau betul hobi Bapak tuh sebenarnya apa sih hobinya? Hobi traveling. Oh traveling? Ya, jalan-jalan. Paling jauh jalan kemana Pak? Sambil tugas ya. Kalau yang jalan-jalan bawa mobil tuh paling jauh Trip gitu paling jauh? Sumatera Barat lah. Yang untuk bisa bawa mobil sendiri begitu ya. Tapi kalau sudah lebih dari itu biasanya ditemani oleh kawan-kawan. Nah, jadi dengan traveling dan seorang akademisi ini kan sebenarnya kan dua hal yang mungkin kalau orang kan berpikir bahwa akademisi ini kayaknya orangnya formal banget. Terus jarang bercanda. Ternyata Bapak punya hobi yang traveling. Itu sebenarnya dua hal yang sangat bukan kontradiktif ya, tapi kayak berjauhan lah. Ya. Bapak pendekatannya ke mahasiswa nih, kita ngomong soal mahasiswa tuh sesuai dengan apa yang mereka pandang nggak Pak? Misalnya kayak rektor nih takut nih, gitu. Lalu soalnya jangan boleh gitu Pak. Kalau ketemu rektor tuh atau gimana cara pendekatan sama mahasiswa Pak? Nggak tahu ya kalau sekarang karena jadi rektornya juga baru ya. Tetapi kalau dilihat dari pengalaman sebelum menjadi rektor, admiralnya tetap admiral. Tidak ada yang berubah dari admiral ketika menjadi seseorang begitu. Dan begitu juga dengan di rumah. Saya tetap menjadi bagi saya family man yang tidak membedakan saya sebagai rektor atau bukan. Di rumah ya sebagai ayah dan suami. Iya, gitu artinya ya rektornya tinggal di kampus, di rumah ya tetap menjadi admiral yang seperti orang tua saya kenal, adik-adik saya kenal, istri saya kenal dan anak-anak saya kenal, bahkan ponak-ponakan saya kenal. Ya. Berarti kayak ada dua kepribadian juga. Makanya juga punya dua kepribadian kalau orang Sepertinya Mbak Kela lebih pada menyesuaikan, ya, menyesuaikan tempatnya dan waktunya, gitu. Kalau Kela sesimpel kayak masuk ruangan ini udah beda orang, ruangan ini udah beda orang lagi. Iya. Makanya agak lumayan ini ya. Luar biasa banget pemirsa di rumah nih, obrolan kita cukup menyenangkan ya, karena jujur kalau Kela dulu pada saat Kela menjadi mahasiswi itu kayaknya ngeliat dosen rektor itu kayaknya takut. Pokoknya kalau udah dilihatin tuh kayak mau dipanggil itu takut Pak, jangan sampai dilihatin deh gitu. Tapi ternyata Pak Rektor kita nih, Pak Rektor dia ini anak-anak itu harusnya bangga banget punya rektor seperti beliau. Ternyata orangnya cukup humble dan hobi senyum ya Pak. Kita harusnya senyum soalnya. Oke pemirsa di rumah, kita ketemu lagi di podcast Bukan Mimpi. Masih bersama Kela dan juga Pak At. Beliau merupakan rektor dari Universitas Islam Riau. Itu kampus yang gak jadi Kela masuk Pak. Awalnya Kela masuk sih. Tapi gak jadi. Kalau kita masuk pun kita kayaknya gak ketemu ya Pak. Karena kan bukan mahasiswa Bapak nih. Kela, beda nih. Bapak hukum, Kela komunikasi. Alhamdulillah ketemu di sini. Kita balik lagi masih ngomongin soal seputar kehidupan dari Pak At. Pastinya tadi kita udah ngomongin soal kehidupan pribadi beliau dengan ayah, ibu dan juga awal mulanya beliau bisa menjadi seorang dosen dan 2008 itu aja bahkan Kela belum tamat sekolah SMA belum tuh Pak. Udah jadi dosen. Kita ngomongin soal mungkin kapan pertama kalinya Bapak menyadari nih kalau misalkan dunia pendidikan dan hukum ini adalah ini kayak panggilan hidup saya. Apa sih Pak notisnya gitu? Kalau dunia hukumnya itu ketika akan kuliah di Fakultas Hukum. Berarti memang pada saat menentukan jurusan sudah tahu soal hukum gitu ya? Akan berprofesi kepada bidang hukum begitu. Tapi kalau untuk menjadi dosennya itu baru terasa ya ketika saya mendapatkan kesempatan menjadi asisten dosen. Dan itu semakin dibentuk sampai akhirnya diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Kenapa sih Pak milih hukum Pak? Menurut Kela hukum itu hal yang cukup complicated ya? Kuliahnya, karena kebetulan orang tua juga hukum, terus nggak jauh juga circle keluarga juga dan pertemanan tuh banyak banget ngambil hukum. Ya mungkin karena terutama ayah saya sudah melihat bakat itu dari saya kecil ya, sehingga itu menjadi salah satu alasan kenapa kemudian saya melanjutkan kuliahnya di hukum. Ya. Jadi memang pure besarnya memang campur tangan dari orang tua. Orang tua.
Jadi memang bapak kayaknya ya udah deh, kalau misalkan orang tua bapak tidak basic background pendidikan hukum, mungkin bapak juga mungkin ambil jurusan lain. Kebetulan backgroundnya memang bukan hukum. Oh iya ya. Jadi ayah saya itu engineer. Engineer. Iya, diikuti oleh adik saya yang juga engineer. Nah, saya justru yang teknik. Iya. Jadi saya yang justru keluar dari pakem teknik itu. Nah, ya karena memiliki passion tersendiri dan karena memang orang tua juga sudah melihat bakat itu. Sehingga mendorong ya sudah kuliah di Fotosukum. Oke. Dan setelah kuliah enjoy nggak, Pak? Enjoy banget. Oh iya? Iya, karena memang berangkat dari keinginan kita sendiri yang didorong oleh orang tua. Nah itu dia, berarti kita sebenarnya sebagai orang tua tuh nggak bisa memaksakan kehendak ya Pak. Anak kamu harus ambil fakultas kedokteran, tapi nggak passion anaknya, pasti dia juga selama masa kuliah akan ngerasa kayak terbebani gitu ya Pak ya. Jadi kalau boleh dibilang saya ini punya keinginan yang didorong dan dimotivasi oleh orang tua saya. Berarti udah paket lengkap nih Pak. Punya keinginan sendiri, disupport lagi sama orang tua. Karena kadang-kadang problem anak-anak zaman sekarang tuh gitu Pak. Mungkin nggak masalah ya, gen-gen milenial lah. Kayak gitu pasti kayak, iya kamu jurusannya ambil ini ya, itu ya. Enggak, itu nggak passion. Kalau zaman sekarang mungkin kayak kalau bilang ya anak sekarang tuh lebih demokratis kan. Mereka tuh pasti kita kasih kebiasaan untuk nonton pilihan tuh mereka tuh tahu, saya mau jadi ini, mau jadi ini. Betul. Oke, nah pertanyaan selanjutnya adalah mungkin kalau waktu masih kuliah nih Pak, atau mungkin pada saat mulai mengajar dan sebagai dosen, apakah Bapak pernah membayangkan nggak sih akan tadi sudah dijawab sama Bapak akan menjadi seorang rektor, kebayang nggak sudah pernah akan menjadi seorang rektor, akademisi, atau bahkan mungkin ada pencapaian lain lagi nggak Pak setelah ini yang pengen Bapak capai? Terbaik jadi rektor enggak, Mbak Kela. Tetapi ketika menjadi dosen, yang mau dikejar adalah bagaimana strata kita lengkap. Jadi setelah S1, saya masuk jadi dosen itu masih S1, kemudian diangkatnya adalah setelah saya selesai S2. Dan begitu selesai S2, tentu targetnya adalah strata 3. Nah, itu. Terus ada goals setelah ini nggak sih Pak? Impian seorang dosen itu adalah menjadi guru besar. Jadi bukan menjadi rektor ya. Rektor itu adalah amanah. Tapi sebagai seorang dosen, sayang sekali kalau dia tidak berorientasi kepada menjadi guru besar sesuai dengan bidang keilmuannya. Berarti keinginan itu masih ada sampai sekarang ya? Masih. Dan akan dicapai target? Bapak punya target nggak? Let's say 10 tahun misalnya ada target seperti itu. Kalau bisa cepat kenapa harus sampai 10 tahun ya? Dan artinya sekarang masih terus diusahakan memenuhi persyaratan dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuannya untuk kemudian ya upaya itu tetap terus dilakukan sampai akhirnya dikukuhkan sebagai guru besar. Berarti end game-nya di situ? Ya. Oke. Agak sulit di saingi ya. Karena kebetulan kita juga nggak ada passion menjadi seorang pendidik Pak kayaknya. Jadi ya udahlah, jadi kalau agak kurang relate nih. Tapi luar biasa Pak. Di umur sekarang Bapak punya mimpi, bahkan sudah jadi seorang rektor Babylon sebagai amanah, punya mimpi menjadi seorang guru besar. Ya, tadi kalau ekspektasinya adalah 10 tahun lagi lah mungkin. Oh enggak, karena kalau bisa lebih cepat kenapa enggak? Luar biasa, ini susah banget untuk diselip-selip, susah. Pak, momen pertama yang membuat Bapak ngerasa kayaknya, pernah nggak ngerasa kayaknya saya bisa lebih baik deh daripada ini gitu. Pernah nggak sih Pak ngerasa momen-momen seperti itu? Oke. Dulu waktu S1, impiannya sederhana saja. Bagaimana setelah S1 bisa S2. Lalu saya S2. Setelah S2, saya merasa saya bisa lebih baik dari ini. Saya S3. Itu. Jadi momentum seperti itu yang membuat saya merasa kayaknya bisa lebih. Iya. Mungkin Bapak memang hobi kali ya Pak ya. Hobi belajar Pak. Luar biasa. Maksudnya tuh karena ada orang yang ya udahlah kita cukup sampai S1, kita kerja, kita menghasilkan, ya udah gitu kali ya. Ini juga bagian dari tuntutan kan. Kalau kampus itu yang memang mendedikasikan dirinya sebagai dosen, itu memang harus paripurna sebagai secara akademik ya. Tidak hanya S1 tapi S2 dan sempurnanya adalah di S3. Bahkan sudah ada ketentuan dosen ke depan itu memang latar belakang pendidikannya paling rendah ya S3 itu. Yang
S3 itu adalah yang paling akhir, tapi justru itu disyaratkan sebagai minimal justru. Oke. Ya. Ya begitu kan kita mau ngapain lagi ya Pak? Ya. Itu kan kayak Bapak nih, guru besar. Harus Ya. menjadi seorang guru besar. Pak, selama sebagai dosen nih, mungkin cukup lama ya, 18 tahun, 17 Ya. tahun. Itu ketemu berbagai macam karakter mahasiswa-mahasiswi Ya. ya. Itu ada satu pengalaman menarik nggak sih Pak? Maksudnya yang Bapak temui nih? Banyak. Banyak ya? Salah satu boleh nggak Pak? Yang paling unik nih Bapak bisa temuin, adakah mungkin tiba-tiba mahasiswa Bapak, saya pengen kayak Bapak, Bapak bisa pengen lebih dari Bapak nih? Atau Yang paling menyenangkan itu adalah kalau justru kita tahu ya bahwa mereka terinspirasi oleh kita. Jadi bahkan ada yang secara terbuka menyebutkan, Bapak adalah inspirasi saya. Itu memberikan kesan yang luar biasa. Di sisi lain ada juga mahasiswa yang saya temukan itu justru yang punya soft skill yang di luar kebiasaannya. Misalnya diplomasinya. Jadi misalnya saya pernah ketemu mahasiswa yang kita bertanya kepada mahasiswa itu, tapi mahasiswa itu membalikkan pertanyaan itu kepada kita. Dan dari sisi soft skill ini adalah bagian dari diplomasi yang luar biasa yang mungkin kita tidak pernah dapatkan di pendidikan formal, tapi mungkin karena luasnya pergaulannya gitu. Jadi saya bertanya kepada dia tentang satu topik, dia putarkan balik kepada saya, kalau menurut Bapak bagaimana? Jarang sekali saya bertemu dengan mahasiswa yang justru bisa bertanya seperti itu, dan ini bagi saya dia menggunakan pendekatan yang luar biasa yang mungkin tidak digunakan oleh mahasiswa lain. Gitu. berarti sebenarnya dalam masa Bapak menjabat atau mungkin sebagai dosen itu ada banyak banget karakter mahasiswa ketemui dan pengalaman-pengalaman yang mungkin Bapak nggak pernah bayangkan sebelumnya gitu ya. Tapi kalau pernah ketemu nggak sih Pak sama orang yang ngerasa dulu kan kalau kayak Pak ini tipenya adalah cukup kompetitif nih Pak. Ya. Kayak wah saya harus bisa ini. Bapak pernah ada jiwa kompetitif juga nggak sih Pak? Oh iya, Mbak Kela dari sesama rekan dosen. Iya, bahkan dari sekolah ya. Oh, dari sekolah? Dari sekolah, jadi bagaimana kita berkompetisi mendapatkan nilai terbaik, bagaimana kita berkompetisi, kalau teman bisa memahami, kenapa kita tidak bisa memahami. Ya, kalau setelah jadi dosen, itu kita berkompetisinya justru itu tadi, bagaimana kita berupaya untuk menjadi guru besar. Jadi siapa yang duluan nih setelah ini yang akan jadi guru besar. Sebenarnya tadi kan sampai lupa satu pertanyaan di segmen satu tuh. Sebenarnya Bapak tuh sukanya pelajaran apa sih Pak? Kan ada orang yang, oh saya memang basically untuk akademis saya oke nih. Oh enggak, yang satu lagi enggak, saya memang akademis nih. Saya sukanya seni dan lain-lain. Bapak sebenarnya saya senang ilmu-ilmu sosial. Itu sebabnya itu sebabnya kenapa saya lanjut IPS. Ya. Iya cocok sih ya, IPS hukum ya. Iya. Cocok sih ngomong. Iya. Terus Pak, tadi kan di pertengahan kalau kita ngomongin soal Bapak pernah merasa diri paling rendah dalam hidup nih. Kalau sekarang tuh pertanyaan kita adalah pernah punya keraguan nggak sih Pak? Misalnya Bapak udah nyemplung sebagai dosen, at the moment di tengah jalan, kayaknya saya udah deh sampai sini aja deh, atau stop deh, atau ternyata pilihan saya ternyata lumayan berat ya. Ada nggak keraguan itu di dalam badan? Saya bukan tipe yang ragu-ragu ya, tetapi berhati-hati dalam mengambil keputusan. Justru barangkali yang terjadi mungkin kendala. Nah kendala itu yang saya coba atasi. Ya jadi kalau keraguan kayaknya enggak deh sampai sekarang, karena memang saya memutuskan untuk apapun yang saya hadapi, maka saya harus tegak lurus untuk menggapai itu. Iya, karena sebenarnya yang susah itu justru konsisten ya Pak. Ya. Pada saat memilih sesuatu kayaknya gampang, oh saya memilih A, tapi untuk tetap konsisten dengan pilihan itu yang berat. Apalagi dosen memang menjadi akhirnya jalan hidup ya, yang saya tempuh, sehingga ya diistiqomahkan untuk terus berupaya yang terbaik sebagai dosen. Oke. Kalau kita lihat kan dari tadi kayaknya Bapak merasa enjoy dengan kehidupan Bapak sekarang, profesi dan lain-lain. Kalau pengalaman ini ya Pak, maksudnya tuh pernah nggak enak jadi dosen deh, nah itu yang nyambung. Nggak enaknya jadi dosen itu kalau mahasiswa komplain nilai kali ya. Itu kayaknya dikirain tuh cuma di lingkungan sekitar doang, ternyata semua mahasiswa hampir semua mengalami hal yang sama. Jadi dosen itu kan ada effort ya, menilai mahasiswa baik secara objektif maupun secara subjektif.
dan sudah dengan unsur penilaian yang lengkap. Tapi kalau kemudian dikomplain tuh rasanya kok kayaknya nggak disyukuri ya nilainya begitu. Lebih ke situ ya Pak. Itu satu contoh saja. Iya, kayak nilai tuh kayak ini bandel banget tuh, maksudnya nggak pernah masuk. Oh, enggak. Justru malah Bapak anggapnya komplainan itu yang malah pikiran Bapak adalah kok nggak pernah bolos sih. Gitu. Ya, kalau soal bolos kuliah, kita kan memang atau ada ya misalnya tuh Mas kalau Pak kayak ada mahasiswa yang memang badung gitu Pak. ya Kayak itu nggak pernah masuk misalnya, atau mungkin juga banyak banget dia mesti ngulang semesternya tuh. Semester panjang, Ya. kalau semester pendek tuh. Mahasiswa abadi gitu. ya, Gimana Pak? Misalnya, itu jadi challenge tersendiri buat dosen. Tapi yang jelas dia tidak boleh kita tinggalkan. Sebagai dosen kan kita harus rangkul ya. Dan biasanya kami di awal perkuliahan itu memberikan semacam kontrak kuliah tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga mahasiswa memahami. Kalau ternyata kemudian ada juga yang masih melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah di awal sudah disepakati, itu biasa saya saling mengingatkan saja. Biasa saya panggil, saya minta ketika kuliah sudah berakhir, nanti saya mau ngobrol ya. Nah biasanya pernah nemuin nih mahasiswa yang kayak gini. ya, Berarti nggak selamanya perjalanannya mulus-mulus aja ya Pak? enggak. Maksudnya kayak, Justru challenge sebagai dosen tuh di situ. kalau yang mahasiswa yang pintar, baik, tertib, ya udahlah, ini jalan sesuai. Kalau ketemu mahasiswa yang pintar dan baik, itu memudahkan jalan tugas sebagai dosen. Justru challenge terbesar sebagai seorang dosen adalah ketika bertemu dengan mahasiswa yang masih butuh perhatian kita secara khusus, secara akademik. Betul, berarti Pak cukup inilah ya, cukup sudah akrab lah ya. Dan boleh dibilang akrab lah. Seperti yang gitu ya. Pernah kerasa di titik kayak, ini nggak bisa dibilangin nih kamu ya, atau pernah kayak, dah terserah deh, atau Bapak memang pada prinsipnya saya tetap rangkul gitu. Pernah ada merasa di titik kayak, Ya karena sudah memilih profesi sebagai dosen ya, jadi saya merasa itu tanggung jawab saya untuk bisa sampai pesannya kepada mahasiswa yang bersangkutan. Jadi kita nggak pengen juga di tangan kita mahasiswa menjadi depresi atau merasa nggak punya partner untuk dia bercerita tentang kendalanya gitu. betul. Jadi memang kayaknya Bapak the real konsisten dengan apa yang Bapak ambil, dan itu sebenarnya bukan cuma dalam pemilihan profesi ini kali ya. Dalam apapun pilihan itu kan kayaknya Bapak tetap konsisten. Jadi kalau misalnya pada saat pemilihan ya udah nggak ada kata menyesal gitu ya Pak ya. Nggak ada kata tengah jalan nanti gitu. Susah gitu. Ini kira tuh itu sih Pak, kebanyakan mungkin cukup relate juga sama yang sekarang kuliahnya lagi Gen Z ya, yang kuliah ya, atau Gen Z atau Gen Z Alpha ya. Alpha ya. Ya sudah mulai masuk Alpha. Ya. Oh iya, udah 2 generasi ya, luar biasa. Dan maksudnya kan mereka tuh itu ilmu yang sebenarnya cukup harusnya kita tanamkan di diri mereka, bukan cuma di akademis, tapi kayak itu tadi kayak soft skill yang kalian harus punya atau konsisten yang dalam keputusan apapun gitu kali ya. Benar. Dan itu tugasnya akademisi juga nggak sih Pak? Iya. Salah satu tugasnya akademisi selain orang tua dan juga keluarga. Kalau cuma sekedar mengajar itu rasanya bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi yang berat itu adalah mengajar dan mendidik. Ya. Dan dosen tanpa andil orang tua juga nggak bisa. Ya. Jadi mesti ada kolaborasi. Itu orang tua juga tanpa dosen itu nggak bisa juga. Benar. Oke, pemirsa di rumah, sangat menarik obrolan kita. Dan di segmen 3 kita akan membahas nanti mengenai mungkin karir beliau selama menjadi dosen, dan mungkin lebih spesifik kita akan membahas mengenai kampus beliau sekarang, Universitas Islam Riau. Ini anak-anak kuliah harus nonton ini. Jangan sampai rektornya lagi podcast di Bukan Mimpi tapi nggak ada nonton. Ini target views kita berarti sebanyak mahasiswa UIN. Jadi harus nonton ya. Kalau gitu jangan kemana-mana kalau di podcast Bukan Mimpi. Universitas Islam Riau yang baru 1 Juli, berarti baru 24 hari menjabat sebagai rektor. Alhamdulillah beliau bisa dibilang mungkin rektor termuda. Atau udah pernah ada yang lebih muda dari Bapak sebelumnya? Kayaknya belum ya? Sampai saat ini masih ya. Masih termuda ya. Rektor termuda. Ntar tuh headline-nya ya. Kita bikin thumbnail-nya nanti. Pak, kalau kita ngomongin soal kampus
UIR, Bapak sudah mengabdi belasan tahun di sana. Mudah-mudahan nanti rektor sampai 2029. Artinya juga Bapak sudah sangat akrab dengan kampus tercinta ini. Menurut Bapak nih sebenarnya UIR itu kampus yang seperti apa sih Pak? Dan mungkin boleh di-share juga kira-kira sebenarnya apa sih sisi dari ataupun visi misi dari Universitas Islam Riau ini yang mungkin masih banyak yang penonton belum tahu. Ya. Universitas Islam Riau adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Riau, berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau. Sejak tahun 2021, UIR sudah punya visi baru, yaitu menjadi Universitas Islam berkelas dunia berbasis iman dan takwa 2041. Jadi untuk mewujudkan visi UIR 2041 itu, kita sudah punya rencana strategis yang dipenggal ke dalam 4 tahunan periode rektor. Nah, untuk tahun 2025 sampai 2029 kepada rektor yang menjabat diminta fokus untuk kepada peningkatan dan pengembangan program-program internasional. Salah satunya adalah kelas internasional. Kita nanti akan membuka kelas internasional, diutamakan pada program studi yang unggul. Nah, yang dimaksud dengan kelas internasional adalah kita memfasilitasi mahasiswa yang berasal dari negara di luar Indonesia. Ya, nah tahun ini kita sudah punya 600 mahasiswa, hampir 600 ya mahasiswa asing yang sudah mendaftar di kampus Universitas Islam Riau yang berasal dari berbagai negara. Oke, itu tahun angkatan ini? Ya, yang akan diseleksi. Yang akan diseleksi. Ya. Berarti ini tahun pertama mereka? Tahun pertama mereka. Tahun pertama ya? Ya, tapi kalau mahasiswa asing, mahasiswa internasional kita itu sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Ya. Ini khusus untuk yang baru masuk tahun ini saja sudah akan mengikuti seleksi 600 orang. Oke. Dan menurut Bapak kehadiran mereka itu cukup membawa impact positif nggak sih buat mahasiswa yang lokal kita atau mungkin untuk kampus sendiri? Oh iya, karena kehadiran mahasiswa internasional itu akan menjadi refleksi perwujudan dari visi UIR 2041. Jadi internasional itu dimaknai dengan keterlibatan kita dalam kancah pendidikan internasional. Ya, jadi kita terlibat aktif dalam proses teaching yang melibatkan mahasiswa asing, yang melibatkan dosen asing. Kemudian juga dosen kita atau mahasiswa kita juga melakukan kegiatan mobility di luar negeri. Ya, kemudian juga bagaimana ada joint research atau community development yang kita laksanakan di dalam negeri dengan melibatkan perguruan tinggi asing maupun juga di luar negeri yang dimana kita juga menjadi partner dari joint research maupun community development tadi. Oke, berarti memang ini demi mewujudkan visi ya. UIR 2041 kan ya Pak. Berarti memang cukup concern berarti UIR untuk bisa sampai ke kancah internasional ya Pak ya? Ya. Nah itu mungkin kalau boleh di-share juga Pak, selain tadi yang Bapak sebutkan tadi kan ada beberapa step yang akan dicapai, ya. yang harus kita achieve gitu selama beberapa tahun depan. Sebenarnya dukungan penuh itu juga sangat dibutuhkan dari sisi siapa sih Pak? Mungkin kalau dari kampus ya, kayak apakah pemerintah harus juga cukup andil atau apa gitu? Ya, kita membutuhkan dukungan semua pihak Mbak Kayla, utamanya dari dosen kita sendiri, lalu kemudian mahasiswa, termasuk tenaga kependidikan, bahkan juga alumni. Dan juga tentu semua pihak seperti pemerintah, instansi swasta baik di daerah maupun di pusat. Karena kita percaya bahwa tidak mungkin ini bisa kita wujudkan sendiri tanpa dukungan dari semua pihak. So sampai dengan setakat ini kita masih menjalin kemitraan dengan berbagai pihak yang kita arahkan untuk terwujudnya visi itu dengan sebaik-baiknya. Berarti sampai detik ini juga dari pihak UIR sangat welcome sekali kalau ada beberapa pihak yang ingin turut mendukung dari visi UIR ini gitu kan ya Pak ya. Berarti ini sudah dari 2021, berarti kita sudah berjalan 4 tahun kurang lebih. Itu sepengetahuan nggak Kak? Sudah sampai mana sih Pak tahapnya? Maksudnya berjalan dengan sesuai timeline Kak? Atau mungkin ada beberapa kendala yang Iya, kita tahun lalu
sudah mendapatkan akreditasi institusi perguruan tinggi dengan predikat unggul. Kemudian setelahnya kita mendapat rekognisi QS bintang 3. Kemudian juga kita terlisting QS ranking baik di Asia Tenggara maupun Asia. Dan ke depan ini kita akan ikut lagi satu pengakuan untuk mendapatkan pengakuan sebagai upaya kita mewujudkan visi UIR 2041 itu melalui kegiatan Times Higher Education. Yang ini juga kira-kira mirip dengan pemeringkatan di QS ranking. Oke, berarti memang semuanya alhamdulillah berjalan seperti apa yang kita harapkan. Dan perjalanan masih sangat panjang, Pak. 2025 ke 2040 itu 20 tahunan lagi nih. Kira-kira menurut Bapak sebagai sekarang Bapak menjadi sebagai seorang rektor, itu akan tercapai nggak sih Pak? Maksudnya sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga mungkin malah Bapak berpikir bahwa mungkin Universitas Riau ini bisa lebih daripada ini dan mungkin ada visi yang akan kita capai setelah ini. Ya, sampai setakat ini kami semua di UIR yakin bahwa dengan kolaborasi semua pihak mimpi itu bisa kita wujudkan bersama-sama. Berarti juga nanti setelah ini juga mungkin akan ada pencapaian atau achievement lain yang harus ditinggal juga gitu ya. Nah, karena balik lagi seperti yang disampaikan bahwa harapan kita sebagai warga Pekanbaru juga tentunya memiliki kampus yang ya skalanya sudah internasional itu hal yang sangat membanggakan. Betul, makanya. 600 orang itu banyak dari mana sih Pak? Dari banyak negara ya, ada yang paling dekat itu tentu di kawasan ASEAN. Kemudian agak jauh sedikit ada juga yang dari Afrika. Ada, kemudian India. Kita juga punya mahasiswa yang dari Jerman. Dan itu akan terus kita sebarluaskan informasi bahwa UIR menerima mahasiswa-mahasiswa asing atau mahasiswa internasional. Berbeda-beda. Ya, tergantung kepada pilihan mereka awalnya, lalu kemudian kita juga mengarahkan atau memberikan rekomendasi untuk pada prodi-prodi tertentu. Berarti kebanyakan tuh dari mahasiswa yang dari internasional ini ngambil jurusan apa sih paling banyak tuh? Kalau sekarang ini saya lihat merata ya. Oh, merata. Merata ya. Berarti semua jurusan kayaknya ada. Nah, mungkin kalau kita ngomongin soal visi dan misi pasti ada kendala mungkin Pak yang sudah ditemui atau mungkin yang akan kita temui nih. Mungkin kalau yang sudah Bapak boleh ceritakan bagaimana dari pihak kampus menyelesaikannya atau kalau mungkin gimana cara mengantisipasi kalau misalkan ke depan ada kendala kita. Sebagai perguruan tinggi itu tantangan terberat adalah menjaga kualitas budaya mutu. Karena tugas kita kan ke sana ya. Jadi itu barangkali yang masih terus akan digiatkan untuk ditingkatkan dan menjadi tanggung jawab semua pihak yang ada di kampus. Tidak hanya pada tataran prodi, tapi juga fakultas dan bahkan universitas. Dan ini kita juga ingin menjadi satu pegangan bersama, kewajiban bersama dari semua pihak. Tidak hanya dosen, mahasiswa, tapi juga tenaga kependidikan dan juga alumni. Sehingga memiliki rasa bahwa kita harus menjaga kualitas mutu, tidak hanya sekedar kalau istilahnya di kelas itu tidak hanya sekedar nilai ya, tapi bagaimana nilai itu kemudian mencerminkan kualitas dari nilai itu sendiri. Nah, ngomongin alumni berarti apa ya namanya? Asosiasi alumni? Ikatan. Ya. Itu cukup aktif ya Pak berarti ya Pak? Aktif. Iya, kita baru saja mengukuhkan pengurus IKA yang baru dan geliatnya saya lihat sangat pesat ya. Betul. Karena juga ketua IKA-nya sama-sama anak muda dan kepengurusannya juga kepengurusan yang begitu respons dengan keperluan keberadaan IKA ini sendiri yang kami harapkan ke depan itu memang benar-benar dapat mendukung visi UIR 2041. Betul, karena kalau misalnya kita ngomongin soal ikatan alumni tentunya who knows kalau salah satu dari alumni mungkin bisa memberikan kontribusi yang cukup untuk kampus juga dan memang rasanya kita harus menanamkan rasa sense of belonging ke kampus itu juga mungkin ke teman-teman alumni juga ada nama dulunya dari IKA UIR apa ya namanya IKA UIR ya. Cukup solid lah ya. Solid sekali. Guyup banget lah. Karena juga beberapa
karena ada beberapa juga dan teman-teman dari UIR juga. Ya, bahkan sekarang keberadaan IKA UIR itu memotivasi dibentuknya IKA-IKA di daerah-daerah. Kapan nih dibentuk IKA di sini? Kapan dibentuk IKA di sini? Oh, berarti mungkin dari alumni daerah Rohil misalnya ya. bikin IKA UIR Rohil gitu kali ya. Iya, karena kalau daerah juga memang merata sih sebenarnya untuk di minimal 12 kabupaten kota dari provinsi itu rata. Ya. Nah, mungkin Pak, kalau misalnya kita bertanya tadi kan kita udah ngebahas dan ngulik tentang apa yang menjadi visi dari UIR 2041. Terus kalau misalkan kita menanyakan kembali, mungkin Bapak boleh ngasih sedikit wejangan, nasihat atau mungkin pandangan Bapak nih untuk generasi yang mungkin sekarang sudah masuk generasi alfa yang boleh disampaikan. Itu ada pesan-pesan khusus nggak sih Pak? Atau mungkin ada wejangan-wejangan khusus nggak? Apa yang harus kita lakukan demi menjaga tentunya untuk negara kita Indonesia dan khususnya untuk Provinsi Riau? Anak muda itu tidak boleh takut bermimpi, mimpi yang setinggi-tingginya. Tapi barangkali yang lebih penting adalah kalau mimpi jangan lupa bangun. Jangan mimpi mulu. Iya, karena jadi mimpi itu supaya bisa diwujudkan harus segera bangun dan berikhtiarlah dengan sebaik-baiknya supaya terwujud. Nah, kuncinya Pak, biar mimpi itu nggak jadi angan-angan apa sih Pak? Biar kayak misalkan, ya kan kalau orang bilang tuh mimpi itu gratis, jadi ambillah yang paling mahal. Ya kan kayak Bapak bilang nih, cuma mimpi doang, nggak bangun-bangun, ya hanya sekedar angan-angan. Nah, ada kunci nggak sih Pak? Apa yang bikin biar mimpi itu tidak hanya sekedar menjadi angan-angan? Mulai dari hal yang sederhana saja, lalu kemudian semakin diteguhkan untuk upaya yang lebih besar, sampai itu bisa diwujudkan. Jadi memang perlu ada effort. Ya, jadi kalau cuma mimpi, tidak ada effort, dan yang paling penting juga adalah disertai dengan doa. Betul, jadi ikhtiarnya tidak cuma ikhtiar secara kita gerak nih, kita jalan, tapi juga dengan doa juga gitu. Karena kan banyak juga orang yang kayak Bapak bilang, saya pengen jadi ini, tapi bangunnya jam 1 siang. Iya Pak, agak nggak relate gitu. Gimana sih katanya menjadi dosen, tapi bangunnya jam 1 siang. Berarti ini kelasnya kelas tengah malam ini. Oh, ya mungkin dia kelas yang ini pekerja Pak, malam gitu. Ekstensi gitu malam. Nah Pak, kalau misalnya nih Bapak dikasih kesempatan untuk bisa berbicara dengan Bapak versi remaja SMA 17 something. Apa sih yang Bapak sampaikan? Kalau bisa bicara lagi ya, saya akan ngomong you can do it. And you're doing great. Keren banget. Keren. Masa gitu ya? Karena mungkin Bapak ngeliat kayaknya ya balik lagi dengan integritas yang sudah diajarkan dengan orang tua. Jadi Bapak benar-benar saya konsisten gitu untuk itu hal yang sulit. Nah, kalau kita lihat kan memang banyak banget problem ya Pak, anak-anak remaja zaman sekarang, baik itu di usia bangku sekolah dan kuliah, itu banyak sekali problem yang kita temui gitu. Nah, sebagai akademisi bahkan mungkin juga seorang rektor dan orang tua, Bapak menilainya seperti apa anak-anak muda atau generasi muda kita yang sekarang ini? Apakah cukup bikin kita menghela nafas panjang atau ada harapan kita untuk menjadi Indonesia emas yang sudah digaungkan oleh Presiden? Saya masih percaya itu bisa diwujudkan, tapi memang tidak bisa hanya sekedar percaya. Kita harus mengambil peran untuk bisa mewujudkan itu. Jadi tidak bisa dengan serta-merta menyalahkan generasi muda yang seperti Mbak Kela sampaikan buat kita menghela napas, tapi kita tidak mengambil peran. Maka supaya kita tidak menghela napas berkepanjangan, ambillah peran itu. Entah sebagai orang tua, entah sebagai kami, misalnya sebagai dosen, sehingga ada partisipasi kita secara konkret untuk tidak membiarkan generasi muda itu katakanlah rusak atau menjadi tidak seperti yang kita harapkan. Kalau semua pihak sudah mengambil perannya dengan baik, katakanlah tadi orang tua, kemudian kami sebagai dosen dan semua pihak lainnya, tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin untuk kita bisa mewujudkan generasi emas itu. Betul, karena memang juga sebenarnya kalau kita lihat, Kela berpendapat memang profesi yang cukup bukan berat ya, apa ya bahasanya, mungkin itu guru, tenaga pengajar lah.
guru, dosen, akademisi itu hal yang kayaknya pundak masa depan negara ini tuh ada di pundak beliau-beliau luar biasa. Saya selalu memotivasi diri saya begini Mbak Kayla, di balik beratnya tantangan dan yang dihadapi sebagai seorang pendidik, ada pahala yang begitu besar. Itu yang membuat kita tetap semangat sebagai guru maupun sebagai dosen. Karena juga kita lihat mungkin kalau memang beliau sudah berpikir bahwa passion saya adalah sebagai tenaga pengajar, mau itu tidak dibayar dengan sesuai dengan apa yang mereka itu, kayaknya mereka tuh memang tulus sekali gitu ya Pak. Itu kayaknya nggak bisa dijumpai dengan semua orang gitu, kayaknya hanya orang-orang tertentu yang punya rasa kayaknya ini adalah tugas saya. Nah itu kan buat orang bisa take risk itu kan bukan hal yang semata-mata ya Pak. Maksudnya kayak ini saya mengagumi banget sosok guru, tenaga pengajar, mau guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, guru les sekalipun gitu loh. Les itu tuh luar biasa sekali yang apa ya, mungkin nggak semua orang atau mungkin nggak semua kita yang merasa seperti itu. Nah, tadi kita sudah ngomongin soal kampus, mungkin wejangan juga. Kalau kita boleh, tadi juga kita sempat bahas, sebenarnya sudah ada pertanyaan mimpi apa yang mungkin masih Bapak pengen capai, sudah terjawab. Seorang guru besar, hopefully kalian juga berpikir dan kayak Bapak pasti bisa sih. Insya Allah. Dengan apa yang sudah Bapak lalui. Kayaknya kita berasa kayak kenal banget ya Pak. Padahal udah berapa menit sih, berasa kayak kenal itu kayak ngerasa, kayaknya Bapak bisa sih buat mencapai itu. Nah, mungkin Pak, kalau misalnya kan podcast kita kan judulnya tentang mimpi. Nah, temanya podcast Bapak ini dapat dari produser, memimpin dengan makna jadi rektor bukan cuma gelar. Itu hal yang luar biasa banget gitu. Terakhir mungkin Bapak bisa kasih ini nggak sih, maksudnya hidup ini kan tentang mimpi, atau mungkin menurut Bapak tentang takdir yang sedang kita perjuangkan? Kedua-duanya. Sebagai insan yang hidup, maka kita harus punya mimpi. Karena kita punya mimpi, kita mengikhtiarkan mimpi kita itu dengan sebaik-baiknya, diiringi dengan doa. Apapun hasilnya, kita jalani itu sebagai ketetapannya. Berarti memang legowo aja dijalani apa, tapi nggak hanya sekedar pasrah ya Pak. Tetap harus ada aksi yang harus kita kerjakan gitu. Betul. Ya Pak. Karena memang sekarang kita lihat itu kan dibalik banyak banget orang yang tidak tegak lurus nih antara niat dengan sikapnya. Iya kan? Nggak sejalan, benar Pak. Jadi itu cukup memprihatinkan banget, ditambah juga kalau kita lihat kan di dunia pendidikan, kita nggak tahu kalau di provinsi Riau, tapi kalau misalnya kita lihat seliweran sosial media segala macam, memang banyak juga beberapa oknum yang bukannya malah mendidik sebagai seorang guru, tapi malah ada ancaman dalam tanda kutip gitu. Jadi orang tua juga punya kekhawatiran juga gitu, bahwa kok saya anggap sekolah sebagai tempat yang aman, ternyata malah anak saya menjadi salah satu korban. Itu sebelum kita ke closing statement, Pak, gimana Pak tanggapan tentang mungkin berita yang sudah? Kalau di kampus Universitas Riau kita concern dengan kegiatan itu artinya memberikan proteksi tidak hanya kepada mahasiswa tapi juga kepada dosen dan tenaga kependidikan. Artinya apabila ada case seperti itu, kita akan langsung mengambil sikap untuk menindak tegas dan sikap untuk memberikan pendampingan kepada mahasiswa kah, dosen kah, atau tenaga kependidikan yang menjadi korban. Artinya kita di kampus tidak membiarkan. Dan saya menyampaikan ini bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi memang sudah ada banyak yang sudah kita selesaikan dan kita fasilitasi. Artinya kita tidak membiarkan. Oke, dan mungkin dari UIR sendiri punya agenda khusus mungkin kan untuk mensosialisasikan hal ini gitu ya? Kita seingat saya dan sepengetahuan saya menjadi kampus pertama yang memiliki Satgas PPKS, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi kita tidak mentolerir, bahkan jangankan fisik verbal saja kita sikapi. Jadi kalau misalnya termasuk bully. Jadi kita ingin kampus kita itu menjadi bagian yang aman, nyaman untuk siapa saja yang berinteraksi di kampus, terutama mahasiswa dan dosen. Itu Mbak Kela. Iya, karena tadi itu sih Pak, kita cukup cukup miris mungkin dengan berita yang keluar di sosial media. Kita harapkan untuk di
kebiasaan baru, progresnya jangan sampai itu terjadi. Iya. Tapi ya ini cukup bikin kita kekhawatiran juga Bapak mungkin sebagai orang tua juga kan, selain rektor juga sebagai orang tua pasti punya rasa kekhawatiran yang cukup besar juga untuk anak-anak di. Bapak anaknya paling tua sudah SMA ya, kelas 2. Sebentar lagi apakah tertarik juga nggak dia sama hukum? Kayaknya enggak. Dia sudah offer ke saya cita-citanya mau jadi apa begitu, dan saya akan support. Bukan hukum dan silakan. Iya, itu pilihannya yang harus kita dukung. Iya benar. Ya. Sayangnya kita kemarin itu harusnya kita ada di posisi itu, dan Bapak alhamdulillah Bapak di posisi itu. Iya, alhamdulillah. Dapat 2 aspek yang passionnya itu dan didukung oleh orang tua. Pak, closing statement dong, mungkin apa yang mau disampaikan untuk pemirsa di rumah? Pesan-pesan boleh untuk masyarakat pekan baru atau yang di sekitarnya, pemirsa di rumah, mahasiswa, tenaga pengajar, mungkin boleh juga silakan Pak. Ya. Kita kasih waktu deh. Kita harus menjadi pribadi yang baik sebagai seorang muslim, tentu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, karena setiap kita yang menjadi pribadi yang baik itu akan membentuk komunitas yang baik, dan pada akhirnya akan membentuk komunitas yang lebih besar lagi sebagai sebuah bangsa. Dan kalau sudah seperti itu, kita akan bisa memecahkan berbagai macam persoalan bangsa. Oke, cukup? Ya. Luar biasa sekali. Oke, ini podcast yang tidak berasa. Tadi disuruh lebih 5 menit, ini berapa menit? Iya. Pas nggak? Okay. Nggak? Lebih? Lebih dikit nggak apa-apa ya? Iya. Oke Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Kela. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dalam kesibukan Bapak, mungkin juga Kela semoga mendoakan semoga apa yang menjadi tujuan dan mungkin juga untuk dari Universitas Samarya juga mungkin tercapai semuanya. Mungkin dari Bapak pribadi juga semoga guru besarnya segera ya, insya Allah. Amin. Jangan lupa nanti kalau saya guru besar diundang lagi Pak. Oh iya. Ini kan rektor. Iya. Ini dari besar guru besar. Guru besar ya. Jadi nanti kita undang. As soon as possible. As soon as possible. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Amin. Lancar semuanya. Bapak sehat-sehat. Salam untuk keluarga. Makasih banyak sebelumnya. Salam untuk anak-anak Universitas Islam Riau. Jangan lupa nonton podcast ini. Kalau nggak nonton, wah ini target views kita berapa Pak? Mahasiswa UIR Pak? Sekarang total 24.000. 24.000 trending nomor 5 bisa. 24.000 yang nonton ya, jangan sampai nggak nonton ya. Pak, terima kasih banyak sekali lagi, sampai ketemu lagi di lain kesempatan Pak. Pemirsa di rumah, terima kasih banyak. Ada banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan di podcast hari ini, tentunya yang baik-baik silahkan diambil. Apa yang bisa dijadikan pelajaran silahkan ditanamkan dalam diri masing-masing. Ya kan, yang jelek itu tinggalin. Kita ketemu lagi di podcast Bukan Mimpi episode selanjutnya bersama Kak Kela Nasi tentunya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih banyak.